chain loop, ya, C1 dan C2. Jadi ada satu paket. Saya nggak kalau ini dijual bebas betul. Nah, ini adalah masih jarang karena kalau nggak salah di beberapa store juga sudah ada, tapi harganya masih quite expensive ya, karena seperti itu. Baik, teman-teman, ini C1 C2 ya. C1-nya ini untuk chain clean. Jadi pada saat teman-teman rantainya itu kotor, ya kita pakaikan dulu yang C1. Kenapa kita harus pakai ini? Karena dia bagusnya adalah ramah terhadap o-ring, X-ring, sil-sil yang karet. Kalau ada biasanya kita pakai oli bekas ya, benar nggak? Biasanya pakai oli bekas. Nah, dampaknya apa Pak kalau pakai oli bekas? Kotorannya malah nempel, bukannya malah terlepas, dia malah nempel kotorannya. Nah, kalau pakai C1 ini kotorannya dilepaskan dulu. Ya, jadi saya kasih tutorialnya dulu, kita bersihkan. Setelah bersihkan nanti kita keringkan. Setelah kita keringkan baru kita akan semprotkan dengan chain loop. Ya. Chain loop ini bertahan sampai 1000 km. Nah, bayangkan kalau Anda satu hari jalan sekitar 50 km, kira-kira baru disemprotkan laginya itu kapan? Baru disemprotkannya lagi itu setelah 1000 km. Kalau nggak kena hujan ya, hujan sama lumpur, karena ini yang on road. Kita juga punya C3 ya, yang off road, coming soon. Yang udah baru keluar ada C1, C2. Yang coming soon adalah C3, itu buat yang off road. Tapi ini buat yang on road. Ya, jadi kalau nggak kena hujan, nggak kena lumpur, Anda bisa sampai 1000 km. Dibandingkan dengan produk lain, baru semprot 2 hari udah kelihatan kering. Nah, keuntungan ini adalah dia menyerap. Jadi pada saat kamu semprot, ya, yang netes ada beberapa, cuman mostly mereka akan menyerap di pori-pori dari besinya buat yang chain loop. Jadi nggak gampang hilang cairannya, ya, bukan itu. Baik, di sini kita sediakan ada yang namanya sikat. Jadi kalau di rumah nggak punya sikat seperti ini, biasanya pakai sikat gigi ya. Nah, tapi kalau punya sikat seperti ini akan lebih bagus karena akan merontokkan kotoran-kotoran yang ada di sini, ya. Nah, ini setelah kita semprot, sambil nongkrong aja. Oh, sambil nongkrong? Iya, biar. Waduh. Nah, gitu. Oke. Baik, ini ada C1. Terus kalau di rumah Anda boleh pakai kanebo, ya, boleh pakai soft plat yang soft. Ya. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa pada saat menyemprot, enaknya tuh muternya kemana sih? Kalau buat chain clean-nya, ya, yang bagus adalah kita semprot di bawah, ya, sambil di bawah disemprot, tapi ininya sambil di bannya, ini ban ya, bannya tuh sambil diputar. Ya, nyemprotnya bagian dalam, ya. Oke, semprotnya bagian dalam, dan ininya harus diputar. Ceritanya bannya diputar. Ya, bannya harus diputar. Ya, setelah sudah disemprot dan sudah cukup merata, nah baru kita sikat pakai sikat ini. Ya, sama sambil diputar. Ya, sambil diputar terus. Karena ini emang sikatnya khusus ya, tempatnya udah khusus. Ya. Nah, kita sikat aja. Ya, juga tadi potong juga. Nah, setelah disikat, stop, biarkan. Setelah biarkan baru kita lap. Kita lap sampai kering. Kita lap sampai kering, ya. Sehingga semuanya untuk, nah, kotorannya udah mulai rontok. Kalau kotor sekali, semprotnya banyak ya, dia akan rontok sendiri, ya, akan rontok sendiri. Baik, nah, setelah semuanya sudah bersih ya teman-teman ya. Oke.
Ya, pada saat semuanya sudah bersih dan benar-benar kering, baru kita gunakan yang namanya chain loop ya. Nah, gunakan chain loop nggak harus dari dalam, tapi dia juga semprot dari luar aja sudah cukup. Di sini nggak usah pakai, biasanya pakai colokan ya, pipetnya. Kita semprot aja dari sini sambil diputar. Ya. Ya. Bapak bisa lihat nggak ada efek, hampir nggak ada efek tetesannya ke bawah. Karena pada saat dia disemprot langsung ikat dengan gearnya, dia langsung nempel dengan gearnya dan dia bisa bertahan sampai 1000 km. Ya, kalau satu hari tadi saya bikin katakan 50 aja, 50 km kira-kira kita bisa bertahan sampai 20 hari untuk satu kali semprotan. Ya, untuk satu kali semprotan dia bisa bertahan selama 20 hari. Dan yang bagus adalah dia ramah terhadap o-ring, sil-sil karet. Ya, jadi setelah saat ini jangan lagi pakai oli bekas ya, karena dia nggak ramah terhadap ring dan silnya. Kalau silnya sudah rusak, nah siap-siap baterainya makin lama nanti akan semakin gampang putus. Ya, Anda lihat tadi kita semprot, jangan sedikit kalian jatuh ke bawah. Sengaja kita kasih ininya warna putih supaya pada saat tetes teman-teman bisa melihat. Jadi pada saat disemprot dia langsung nyerap, nempel. Ya, sticky kalau kita bilang, boleh dipegang, ini sticky. Dia nempel. Ya, tapi setelah jadi habis disemprot jangan langsung dibawa ya Pak ya. Jangan langsung di-right, biarin dulu 5-10 menit biarkan sampai dia benar-benar kering dan menyerap, baru jalan. Kalau dia udah benar-benar nyerap dan berjalan, debu yang nempel, ya dia nggak nempel, dia akan jatuh sendiri kalau hanya debu. Makanya dia bisa bertahan sampai 1000 km. Seperti itu. Pak ya, ada pertanyaan Pak? Silakan, kalau nggak ada pertanyaan. Silakan, mungkin masih ada. Enggak, dari apa? Nanti bahannya ini kita balurkan supaya air nempel pun dia nggak akan nempel, airnya langsung jatuh. Nah, ini produk sudah ada di beberapa, cuma masih sedikit sekali. Makanya kalau teman-teman bisa tulis produknya, ini akan sangat bagus buat ke depan. Sangat berbeda dengan produk-produk lainnya. Ya. Nah, kalau harga saya serahkan ke Pak Johan. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Kalau untuk off-road caranya sama Pak. Ya, cuma produknya adalah di sini bukan C2, C3. Kalau anak teman-teman yang suka crosser, ya. Tapi kalau off-road dia nggak nempel ininya Pak. Karena kalau nempel bayangkan kayak tanah bakal nempel di sini Pak. Karena off-road bukan debu, ya, lawannya adalah lumpur. Ya, jadi kalau off-road dia bahan dasarnya tidak seperti yang C2, tidak nempel. Justru dia bahannya harus pada saat lumpur nempel dapat jatuh. Tapi bagaimana? Nah itu lebih bagus kalau saya bilang kualitasnya masing-masing punya kelebihan masing-masing. Kalau ini bagus buat speed, buat kecepatan. Tapi kalau off-road bagus buat torsi, buat tenaga. Karena kalau off-road nggak butuh kecepatan, tapi butuh tenaga. Dia kan medannya nggak lurus. Nah ini juga membantu Pak. Ya, jadi kita anggap sekarang zaman dulu chain loop itu hanya sekedar informasi, karena sekarang kita masih banyak pakai oli bekas. Nah next time pola pikirnya kita harus geser bahwa dia juga bisa mempengaruhi tenaga. 5-10 menit Pak. Jadi setelah semprot biarin dulu Pak, jangan langsung dijalanin. Ya. Sebaiknya Pak nggak boleh off-road. Iya, sama caranya. Setelah sudah tahu, setelah sudah 5-10 menit sudah benar-benar menyerap, baru naik. Gitu. Dan tahannya bisa sampai 1000 km sama. Yang C3 juga sampai 1000 km. Ya, sampai 1000 km. Nah, kalau yang C3 kena debu biasa malah nggak masalah. Ya, tapi jarang yang C3 kalau motor trail dimaininnya di on-road, sayang banget. Ya kan? Kalau seperti itu kan dia kan on-road. Pasti. Tapi kan tipe rantainya kan Super motor 2 ya.
Off-road. Ya, kalau ada off-roadnya tapi ada jalur off-roadnya juga. Biasanya dia pakai off-road. Karena dia pakai banyak kan 12 kali. Iya, kalau buat banyak off-road. Ya, jadi semua motor biasanya dua track. Dia pakai yang C3. C3, kalau yang buat nggak mungkin kan masalah ganti kan. Pakai C3 aja langsung. Nah, akan lebih efisien biasanya seperti itu. Baik, teman-teman. Masih ada lagi? Thank you. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.